Lagu Simponi Worship. Saya ini dokter. Oh ya. Oh iya Bapak Ibu yang di belakang nih kosong, kursi-kursi masih kosong, tolong diisi biar yang lainnya di belakang biar diisi nanti lagu-lagu di belakang. Masih banyak beberapa ya kursi-kursi yang kosong. Ayo di depan, jangan malu-malu, karena di sini kita semua keluarga Allah, keluarga di dalam Tuhan. Para penatua-penatua di depan. Di depan biasa juga di bawahan kewan. Oke. Oh iya baik Pak. Shalom. Tes 1 2. Udah. Oke, shalom, selamat pagi. Shalom. Sebelum kita masuk ke ibadah, kita mulai dengan doa dulu ya. Mari kita siapkan hati untuk doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk semalam yang sudah berlalu ya Bapak. Kau sertai kami Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan pagi ini kami boleh bangun dengan segar dan tidak bermaksud apapun. Kami percaya Bapak, kasih-Mu di pagi yang tidak akan memenuhi kami sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai pada pagi hari ini, kiranya Bapak berkati Pak Cahaya yang akan menyampaikan firman. Biar setiap firman itu yang disampaikan boleh gampang kami terima Tuhan, gampang boleh kami mengerti Tuhan, dan Kau berikan otoritas daripada-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan itu menjadi daging Yesus. Saya percaya juga Kau akan siapkan kami Tuhan yang akan mendengar Tuhan, biar kami belum menjadi tanah yang panas subur Tuhan untuk Kau berikan dengan benih yang daripada-Mu. Kami percaya Bapa, ada sesuatu yang baru yang dahsyat Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa sesuatu yang besar yang ilahi Tuhan turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya malaikat menjaga di tempat ini Bapa, mengelilingi kami dengan kuasa daripada Bapa. Berkati juga tim musik Tuhan, kiranya mereka boleh Kau urapi mereka boleh menyembah dengan sepenuh hati Tuhan dan menjadi suatu rema dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Saya mengundang semuanya bagi berdiri dulu. Kita kasih salaman, kita bilang kamu luar biasa. Luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Minimal 5.000 orang. Minimal ya. Minimal. Sudah berapa ribu? 5.000. Wow, luar biasa ya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesetiamu menatasi sepanjang hidupku, darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
dan kemuliaan kemuliaan-Nya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam terang kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam terang kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, amin, yang dari sepanjang hidupku. Darahmu telah nyatakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa berkisah jika Kau Tuhan, bagi segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat pengharapan Tuhan. Terima kasih buat jalanmu. Haleluya. Oh,
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hatiku
Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan kami mengalami terobosan. Di dalam hadirat Tuhan kami mengalami pengharapan yang baru Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan kami dipulihkan, kami disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami mau menerima rasa kembali Tuhan. Setiap kami melakukan orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Kami mengalami sukacita Tuhan. Kami mengalami pengharapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi yang Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan. Berikan kami hati yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, siap memuji Tuhan, amin. Amin. Sambil kiri kanan dulu. Bilang kamu keren. Keren. Kamu keren. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Kita udah sehari dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Makanan yang enak, suasana yang luar biasa, dan kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi ini kita siap memuji Tuhan. Saya rindu setiap kita akan kedua tangan seperti ini. Dan nanti Bapak Ibu yang di belakang ikut gaya daripada saya sama ya. Ikut ya. Kita putar sama-sama, oke? Angkat kedua tangan seperti ini. Saling memberkati semua. Kita muter kiri. Stop. Kayak nggak ada semangat. Kalau mana semangat, memuji Tuhan semangat. Amin. Semua muter 3 kali seperti ini ya. Na 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 na. Dan bumi pujilah Tuhan. Oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Yes, sembah sujud di hadapan. Kurang seru, kita undang Michael ke depan sama Bandi. Michael ke depan, ini seru. Ayo di sini Michael. Kita panggil Jumira juga. Ayo Jumira. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya.
sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Angelium. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 Puji nama Tuhan, sudah diberkati Tuhan, amin. Amin. Saya yang sakit Tuhan disembuhkan Tuhan. Amin. Saya yang darah tinggi disembuhkan Tuhan. Amin. Yang jarang olahraga hari ini olahraga, amin. Kita belajar satu lagu yang ditulis oleh Pak Cahya semalam kita nggak tidur, kita jam 1:30 Pak, 1:30 pagi baru tidur. Setelah dari sini kita pindah ke saung dan puji Tuhan, Tuhan memberikan nada-nada yang luar biasa. Saya mengundang Pak Cahya sekalian kita kasih, kita memberkati dan sekalian nanti firman Tuhan. lagunya ada di grup, boleh dibaca ya Kak. Di grup boleh dilihat. Di grup Kopdar. Ini yang segala pujian ya. Segala pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Kau agung dan mulia. Jiwaku memuja Yesus Raja dan Tuhan semesta.
Yesus Raja dan Tuhan semesta. Segala pujian ya Tuhan hanya bagi-Mu, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Langsungkan Yesus saja. Kau Tuhan yang besar, yang tidak bagi-Mu. Kau agung dan mulia. Surga
sejuk dan segar di pagi hari ini. Demikian Roh ketika menghembusi setiap kami di tempat ini, kami akan merasakan kelegaan, kami akan merasakan kemuliaan, pembebasan. Sebab di mana ada Roh Kudus-Mu, di situ ada kemerdekaan. Bapa, hamba-Mu mohon anak-Mu, kiranya Kau datang di tempat ini, memenuhi setiap hati, bahkan hati yang paling keras pun di tempat ini akan sanggup untuk Kau lembutkan. Hati yang merasa tidak dikasihi pun akan mengalami kasih yang besar yang pertama kali dialami oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Hati yang terlalu keras, hati yang begitu pahit pun akan Kau jamah ya Tuhan, sebab Engkau yang mempunyai hati manusia. Siapakah yang sanggup mengubah hati selain Engkau ya Allah Kudus? Siapakah yang sanggup memberikan roh yang baru dan hati yang baru tinggal di setiap batin kami? Hanya Engkau ya Allah Kudus. Kau segalanya bagi kami, takkan pernah kami lepaskan Kau di dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya yang kami miliki, sekalipun langit dan bumi hilang lenyap di hadapan kami tak akan lepaskan Engkau dalam hidup kami. Bertasal, pemerintahlah di hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan segala hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Kami tahu kami hidup di dalam keyakinan kami. Seringkali kami tidak tunduk pada keinginan dan kehendak Roh Kudus. Kami tahu bahwa Roh-Mu lah yang memberi hidup, jadi kami sama sekali tidak berguna Tuhan. Kami mau serahkan pagi hari ini untuk dipimpin sepenuhnya dengan kehendak Roh Kudus itu. Pikiran kami, jiwa kami, hati kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini. Kami merasakan kasih-Mu mulai ada di tempat kuasa-Mu menembus ya. Angin Roh Kudus itu berembus. Jika hati kami sanggup, Roh Kudus berdatang seperti kami, berdatang seperti api yang akan menghancurkan dan menghanguskan setiap pekerjaan roh-roh dan menghentikan segala roh-roh yang mengembangkan kami, yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, yang mencoba mengganggu jalannya pikiran dan hati kami untuk mendengar kebenaran firman. Ambil Roh Kudus, bakar setiap roh-roh itu keluar dan tinggalkan dari setiap jiwa dan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib itu. Dan setiap anak-anak tempat ini tidak melihat manusia, melihat salib itu ditinggikan, ditegakkan. Salib membawa mereka datang kepada terima kemuliaan dan mereka berjumpa secara pribadi. Inilah kerinduan hati kami. Selesai acara ini kami lihat setiap kali dibangun iman, dibangun kehidupan roh kita, terus akan mengerti panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya Tuhan. Silakan duduk saudara. Alfian bisa dimainkan keyboardnya. Shalom. Shalom. Kita seperti kayak di sebuah gereja ya, saudara. Jadi atur sedemikian bagus ya. Terima kasih saudara Pak Iman, teman-teman semua tadi yang bisa lihat mau dengan susah payah mengatur porsinya seperti ayat yang sudah. Jadi menurut saya ibadah yang paling santai. Kita menikmati view yang begitu indah. Saya dapat bicara tetap fokus dengan suaranya dan Bapak juga sambil merasakan aliran angin yang begitu sejuk. Saya sangat suka merasakan aliran angin yang seperti itu. Pernah di satu festival kami melayani di sebuah desa, namanya Desa Barengkok. Itu desa begitu panas, gersang. Di situ ada sebuah tempat ibadah dari akar panas yang lain. Berseberangan dengan sebuah rumah yang dipakai untuk tempat penginjilan. Itu bikin tenda. Benar-benar berseberangan dengan sebuah tempat ibadah dari agama lain. Itu besar sekali. Tapi kita memberanikan diri untuk dengan penginjilan di sana. Begitu panas, terik. Bahkan sound system itu tidak sanggup untuk mengeluarkan suara saya bisa dengar semuanya. Karena juga keterbatasan alat yang kita sewa, tapi yang kabelnya kurang bagus lah, yang nggak kuat suara lah, yang mendenging lah. Tapi puji Tuhan ketika dalam hadirannya tiba-tiba angin Roh Kudus itu berhembus. Ya seperti angin yang seperti sekarang ini baru dirasakan sejuk, dingin. Itu kondisi panas, tapi saya merasakan, nah ini bertiup lagi. Angin seperti ini bertiup lagi. Amin. Tapi kondisi panas ada angin yang
bertiup dengan sejuk. Detik itu Roh Kudus beritahu dari sana, aku hadir, aku dengan apa. Wah, saya suka sekali dan betul. Ketika banyak orang yang datang itu di dalam suasana doa, mereka pada maju. Semua yang zaman Roh Kudus dari orang besar, anak kecil, rebah dalam hadirat Tuhan dan menangis. Mereka seperti berjumpa pertama kali dalam hidupnya, berjumpa dengan Allah yang hidup. Berapa banyak orang saudara tempat ini yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Seindah seperti itu, coba saya tanya. Makanya angkatan yang pernah berjumpa dalam hadiratnya pertama kali, ya mungkin banyak juga yang dalam satu dunia berjumpa dalam hadiratnya menangis, rasakan dari sejahtera. Tapi ingat nggak perjumpaan yang sosial begitu indah dengan pribadi yang aku dan mulia ini? Saya pengen masih ingat perjumpaan pribadinya, coba angkat tangan. Belum sedikit sekali, puji Tuhan. Ya, banyak yang belum akan apa, belum pernah mengalaminya. Nah, nanti rindukan yang alami. Karena bukan manusia yang sanggup berjamaah memenuhi hati itu dengan Roh yang kudus, hanya Yesus yang sanggup. Karena Roh Kudus adalah Rohnya Tuhan Yesus. Jadi gak manusia, Roh Kudus itu adalah pribadi yang agung. Ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekarang kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Banyak anak-anak Tuhan yang berhenti hanya sampai memahami kehidupan Kristen sampai percaya pada Tuhan Yesus. Apakah itu salah? Tidak. Tapi apakah itu belum cukup? Karena Tuhan beritahu aku akan pergi kepada Bapa dan utus Roh yang lain, yaitu Roh penolong dan penghibur. Izinkan dia tinggal di hatimu. Dia bisa memenuhi ruangan ini loh Bapak Saudara. Tapi terlebih dia pengen masuk di dalam hatimu. Kalau kau buka hatinya cuma dikit, ya Roh Kudus pasti berduka. Kau nggak mengingat aku, kau masih ingin hidup dalam kedagingan, di dalam manusia lama. Ya sudah, dia berduka dan mungkin dia bisa jadi nggak pernah tinggal di dalam hati. Jadi kalau pengen hidup kita tuh mengalami keperluan-keperluan di dalam Kristus dan di dalam Rohnya yang kudus, syaratnya cuma satu, tiap hari itu kosongkan diri. Maksudnya kosongkan diri itu ditanggalkan kedaginganmu. Kalau kamu harus beritahu, nah, pagi hari ini kenapa kamu masih bersunyi-sunyi? Kenapa kamu masih sedih dan minta murah? Apakah engkau merasa aku kurang mengasihi? Apakah karena doamu belum terjawab sehingga engkau merasa aku tidak ada dalam hidupmu? Aku mengasihi. Kalau kamu sudah berbicara, ya kita harus lakukan kedagingan dan logika kita harus ditaruh di hati Tuhan. Kita harus berkata apa Tuhan? Aku memilih percaya. Kemarin sudah disampaikan teman-teman ya, hidup dalam Kristus, hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Hidup dalam iman artinya apa? Yang mata belum melihat, tapi memilih terus percaya. Dan kita harus berkata apa Tuhan? Aku mengasihimu lebih dari apapun. Ampuni aku ya Tuhan, kalau aku melek mata, selalu pertama yang aku pikirkan adalah besok gimana ya Tuhan bisnisku, besok gimana Tuhan usahaku, pekerjaanku, anakku, problem-problem yang sedang kuhadapi ini Tuhan gimana? Ini gue lihat begitu besar di depan mataku Tuhan, sehingga aku sulit untuk menyapamu di pagi hari, sulit untuk hatiku bisa menyembah. Nah Tuhan merasa nah, jangankan gue lihat dalam hidupmu aja aku yang terbentuk sejak dalam kandungan ibumu, bahkan dalam perut bumi aku sudah mengenal engkau. Belum ketemu sperma dan sel telur di dalam kandungan seorang ibu. Hingga Tuhan sudah mengerti kita yang akan dijadikan dan akan menjadi seperti apa. Dan maksud kita punya kekhawatiran melebihi kuasa Tuhan pemilik hidup kita yang bisa. Kita harus latihan Bapak Ibu Saudara. Jangan kekhawatiran hidup ini menghimpit yang namanya iman kita nggak bertumbuh. Tuhan berduka, Roh Kudus menjadi berduka. Aku nggak mau kamu jadi anak gampangan. Lalu pengen dikit, aku kasih apa yang mau mau. Baru kamu ingin dikit, minta aku kasih. Kalau kamu ngambek, kecewa, untung ya kerjanya dan meninggalkan aku. Aku nggak mau kau jadi anak gampangan. Bapak Ibu sini yang punya anak pasti juga mengerti apa yang saya katakan. Kalau punya anak terus maunya dikit mereka dikasih. Coba kira-kira anak kamu jadi seperti apa? Dewasa nanti pasti akan jadi anak yang gampangan dan seperti kayak kurang diajar. Bahasanya kurang ajar. Karena kurang diajar jadi kurang ajar. Demikian juga Tuhan mau mendidik kita supaya tidak jadi anak-anak. Dan kita harus mau merelakan hatimu untuk ditegur dan dikoreksi, bertobatlah. Kalau Roh Kudus masuk dalam hatimu, otomatis ada perubahan. Ya harus ada perubahan. Satu tanda tanya yang besar, kalau orang mengaku aku percaya Tuhan dalam mulut dan hati, tapi hidupnya tidak ada perubahan. Nanti yang
bisa memberitahu ada gimana? Nggak usah saudara-saudara seingat orang paling dekat dalam hidup. Yang istri ya jadi saksi hidupnya suaminya. Anaknya juga harus bisa jadi saksi hidup. Misalnya saya beri contoh, kalau ada istri yang masih gampang marah, gampang khawatir, tersinggung, terus yang bawa dikit maunya langsung marah. Kalau bisa belum ngomong apa dia sudah maki-maki dulu. Atau yang suaminya juga pemarah. Dan kalau dia berkata aku mengasihi Tuhan tinggal dalam hidupku, kalau nggak ada perubahan, aneh. Sungguh kamu mengasihi Tuhan, kalau dia yang izinkan Tuhan yang berbicara jadi. Kalau Tuhan bilang berubahlah, aku mengasihi, kita ada perubahan. Nanti suami akan beritahu, nah itu beda loh sekarang. Dulu kalau lagi khawatir dikit, kamu kalau lagi udah mikirnya ada macam-macam, udah yang jadi sasaran selalu kalau nggak aku, anak nggak salah. Jadikan bulan-bulanan luapan emosi kami. Ini suatu yang Roh Kudus berbuat dan ingat, ini celah yang iblis masuk di dalam. Terkadang kita nggak sadar, kita buka celah dalam hidup ini, iblis itu dia mengembara di tempat yang tandus, dia mengembara di mana-mana, dia akan segera masuk dan mengambil kesempatan. Seperti luka yang dibuka oleh Bapak Ibu jatuh, kalau nggak pakai celana panjang, coba luka itu akan jadi borok. Borok itu dibiarkan, nggak ditutup plester, pasti lalat datang. Kemarin kita makan enak banget loh, pakai meja panjang, ada sayurnya banyak, begitu ada cumi, ikan asin, ya kok lalat bisa datang. Nah lalat ini adalah gambaran kuasa jahat. Saya nggak bilang lalat itu adalah roh jahat, seperti gambaran simbol kuasa jahat datang. Dan ketika juga kalau hati ini sulit mengampuni, hati ini nggak mau dibentuk Tuhan, ya siap-siap aja. Kita tuh seperti kuda, kalau kepahitan masuk yuk, aku lagi marah.